Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavianus Nongniko, biasanya dipanggil dengan Opik. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau cerita ke kalian semua tentang pengalaman saya selama 3 tahun tinggal di asrama Pondok Tani. Oke, langsung saja ke ceritanya. Jadi saya ini itu lulus SMP, beasiswa ke SMK. Nah, beasiswanya itu di Semarang. Jadi saya setelah lulus dari SMP terus saya pindah lanjutin sekolah ke Semarang. Nah, ke Semarang tuh saya tinggalnya di asrama, nama asramanya itu Pondok Tani. Jadi pas setelah saya lulus saya tinggal di sini. Nah, kesan pertama saya datang ke asrama Pondok Tani. Pas kesan pertama datang itu kayak kaget. Kenapa kaget? Karena ada di bayangan saya pertama datang ke sini tuh kayak wah, ini asrama ini asramanya ketat. Terus suasananya di Pondok Tani. Pas saya datang pertama kali ini itu suasananya asri, terus bagus, terus teman-temannya ramah, terus bapak ibu yang di sini tuh kayak baik, kakaknya juga baik. Jadi bapak ibu tuh usahain buat kita sampai betah di sini, terus sampai nyaman lah tinggal di sini. Pas berjalan demi berjalannya waktu, nah saya tuh semakin akrab dengan teman asrama saya, yaitu teman kamar juga, terus teman seprogram itu 9 orang itu, terus sama bapak ibu, sama-sama orang kampung. Jadi saya makin akrab, diajak untuk bareng-bareng terus. Jadi kayak misalnya diajak olahraga bareng, terus makan bareng, belajar bareng, terus kumpul. Nah itu tuh buat awal-awal, tahap awal untuk kita tuh kebersamaannya itu jadi semakin erat. Jadi itu salah satu yang saya bilang luar biasa sih bagusnya. Terus perhatian bapak ibu kepada kami. Nah ini tuh nggak bisa diragukan lagi sih. Kalau misalnya kalian mau cari bapak ibu asrama yang super duper care, kalian ini datang aja sih ke Pondok Tani. Karena apa? Di sini tuh bapak ibunya tuh baik banget. Pas kita lagi sakit diobati, terus lapar disediain, kadang malah dimasakin. Padahal kan ada juru masaknya di sini. Tapi ibu tuh kadang turun tangan buat masakin kita. Jadi kadang ibu tuh namain dengan menu spesial dari ibu buat kita. Terus kalau misalnya kita sakit itu mesti ibu tuh super duper care. Bapak juga kadang bapak antarin kita ke puskesmas buat cek kesehatan kita, dan kadang tuh suruh kita buat olahraga. Jadi bapak ibu sini tuh super duper care. Kakaknya juga sih top Marco Cop. Terus pas kita lagi ada kesulitan, nah aku kadang kalau ada kesulitan misalnya butuh bantuan misalnya kayak contoh saja nih, kayak misalnya nggak ada tas atau nggak ada pulpen atau nggak ada uang. Nah kadang tuh saya tuh minta bantuan ke bapak ibu asrama. Jadi sesulit apapun keadaan kita, mesti bapak ibu asrama nyempatin diri buat nolong kita. Jadi bapak ibu asrama itu super duper perhatiannya luar biasa sih. Dan saya tuh baru pertama kali gitu ketemu sama orang yang nggak dikenal, tapi orang itu tuh kayak nganggap saya tuh kayak anaknya sendiri, dan itu tuh hanya ada di bapak ibu asrama Pondok Tani. Terus kalau misalnya ada yang nanya, wah kalau misalnya di Pondok Tani, di asrama mah masih bosan, di Pondok Tani masih bosan. Wah, kalian salah sih. Soalnya kan 7 hari itu, 7 hari, nah 6 hari itu kan kita sekolah, dan mesti hari minggunya itu bapak ibu asrama udah nyiapin biar kita tuh nggak jenuh. Misalnya yang paling simpel sih, misalnya kita diajak keliling daerah sini, buat ngeliat daerah sini, kadang jogging juga. Terus kita juga diajak olahraga bareng. Terus kalau misalnya liburannya agak panjang, kita diajak liburan. Nah liburan tuh wah, kalau 3 tahun, selama 3 tahun aku di asrama sih liburan udah diajak ke banyak sekali. Mau ke Jogja, ke Semarang bawa kota. Saya tuh kalau misalnya ditanya udah kemana aja, saya tuh kemana aja sih, saya sampai ke Wonosobo, ke Kebumen, semua udah saya kesanain. Karena apa? Berkat bapak ibu yang super duper care kepada kami. Mantap. Oke lanjut, kebebasan ibadah. Wah, kalau ada yang nanya kayak gitu sih saya bilang nggak perlu diragukan lagi. Iya, karena apa? Ibadah aja kita dibolehin buat pinjam motor bapak ibu untuk pergi ibadah. Kadang malah kita diingatin sama bapak ibu buat ibadahnya itu jangan lupa. Kadang saya dimarahin karena apa? Karena malas ke gereja. Dan saya bilang tuh itu suatu bentuk perhatian sih. Karena apa? Karena bapak ibu tuh selalu ngingatin kita. Misalnya kita belum makan, mesti diingatin buat makan. Terus belajar, terus piket.
semua tuh diingatkan. Jadi bentuk perhatian bapak ibu itu sangat luar biasa sih. Jadi paket komplit di asrama ini. Oke, lanjut. Pendidikan yang diperoleh, baik pendidikan karakter maupun pendidikan sosial, terus pendidikan biasanya kita terima di sekolah. Nah, semua itu ada di Pondok Tani. Karena apa? Pas pertama kali kita datang tuh kita diajak belajar bersama. Nah, bapak itu selalu ngajarin kita tentang budaya Jawa, terus pelajaran tentang bahasa Jawa. Semua itu diajarin sama bapak. Terus kalau misalnya ibu biasanya tuh kayak ngingetin kita kalau ada kerja bakti nih, contohnya kerja bakti di kampung ini misalnya, mesti ibu tuh kadang ngingetin kita buat kita tuh yang laki-laki untuk terlibat, terus cewek juga terlibat. Jadi ibu tuh pernah bilang gini, kenapa ibu ngajarin itu kepada kami, biar misalnya kalau kami ada kebutuhan sakit atau apapun, mesti warga tuh tahu gitu kalau ada keberadaan kami di sini, dan misalnya kita butuh bantuan, mesti warga tuh bisa bantu kita, dan kita tuh lebih akrab gitu ke masyarakat umum, dan kita tahu gitu cara hidup di daerah orang lain tuh seperti itu, dan kita harus tahu diri lah, kata ibu tuh seperti itu, biar orang kampung tuh bisa bantu kita saat kita membutuhkan bantuan. Itu sih suatu apa ya nak, kalau bisa dibilang tuh namanya pendidikan karakter. Terus kalau misalnya moral itu kadang tuh ibu, moral tuh secara nggak langsung tapi ibu tuh sering kayak membuat peraturan belajarnya itu diatur, oh ini belajarnya tuh tapi diatur jamnya. Jadi misalnya kita mau makan itu udah ada jam makannya, terus kalau mau mandi tuh udah ada jamnya, terus mau istirahat itu udah ada, terus jam belajar udah, terus jam piket semuanya udah diatur. Jadi kayak secara otomatis tuh karakter kita tuh udah dibentuk di sini. Jadi segala sesuatunya sudah disediakan di Pondok Tani. Mantap. Oke, lanjut. Terus ada yang nanya, misalnya ada nanya, Kak, kalau misalnya makanan sendiri gimana? Wah, kalau makanan sendiri sih nggak perlu diragukan lagi sih. Kenapa? Dalam 7 hari itu kan kita makan 3 kali sehari nih. Nah, dalam 1 minggu itu menu makanannya beda-beda, dan menu makanan itu beragam, dan kesehatan itu selalu diutamakan di sini. Karena apa? Menu makanannya Senin sampai Sabtu tuh beda-beda, dan kalau ditanya gizinya, wah mantap sih. Dagingnya ada, susunya ada, sayurnya ada, ikannya ada, semuanya itu lengkap. Kalau dibilang zaman dulu tuh 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau di sini tuh lebih. Terus olahraga, wah olahraga kalau misalnya di sini yang malas olahraga bakal jadi rajin. Kenapa? Karena kita pertama diingatin kalau misalnya nggak mau, kita tuh ada olahraga bersama. Nah, olahraga bersama itu misalnya senam kan salah satu bentuk olahraga. Kadang tuh bapak nerapin misalnya kayak jogging bersama, terus lari, terus misalnya bantu-bantu angkat sana angkat sini bareng-bareng. Itu namanya satu juga bentuk olahraga sih. Kenapa? Ya iyalah, bayangkan udah sehat 5 sehat. Nah, di asrama ini lengkap, 4 sehat 5 sempurna udah ada, jadwal olahraganya pun udah disediain. Jadi sakit, wah penyakit mah jauh. Oke, lanjut. Fasilitas yang diterima. Oke, fasilitas yang diterima itu yang kayak tadi saya sebutin. Nah, untuk fasilitas asramanya sendiri tuh kayak semua kebutuhan kita tuh sudah terpenuhi. Nah, fasilitas Pondok Tani sendiri tuh fasilitasnya tuh lengkap semuanya. Jadi kayak tempat tidur, terus lemari, terus bantal, guling, selimut, semuanya udah disediakan, kipas bahkan sampai wifi, terus meja belajar semuanya udah disediakan. Jadi kalau misalnya kalian mau kesini tuh paling kalian tinggal buat uang pengeluaran, paling kalian ngeluarin buat jajan doang. Ke sekolah aja bareng bapak Edi. Bapak asrama sering nggak, kalau misalnya kami ke sekolah tuh biasanya selalu bareng dia dan diantar ke sekolah pakai mobil, dan biasanya bareng-bareng gitu di satu mobil. Nah, biasanya tuh kayak kebersamaan kami tuh kayak wah lengket banget lah pokoknya. Oke, saya juga mau cerita tentang liburan. Jadi kalau misalnya hari Minggu kan biasanya jenuh. Nah, biasanya bapak ibu tuh udah rencanain jauh-jauh hari buat kita liburan. Jadi pas kita lagi jenuh-jenuhnya nih, mesti bapak ibu ngajak kita ke daerah-daerah. Nah, saya pernah tuh, bapak ibu udah pernah banyak lah ajak tempat kemana-mana aja, udah banyak banget. Dan saya ingat tuh cuman 2 sih. Saya ingat itu di Semirang sama di Gua Kreo. Nah, pas di Gua Kreo itu ceritanya lucu dan sedikit menegangkan. Karena apa? Pas kami kan jalan nih rame-rame bergerombol nih, terus jalan, terus kami foto di depan guanya, Gua Kreo. Nama guanya tuh Gua Kreo tuh kayak banyak monyet lah. Terus kami foto depan guanya, terus setelah foto itu
kami terpencar menjadi dua kelompok. Nah, di kelompok ini tuh terdapat saya, bapak, terus dan ketiga teman saya. Kami jalan ngelilingin bukit Gua Kreo tuh, jalan ngelilingin. Terus saya lihat dari jauh, lah di depan gerbang kok banyak monyet, tapi di sini kok cuma satu. Saya jalan maju. Pas saya jalan maju tuh di atas bukit itu tuh kayak lapangan luas gitu. Nah, lapangan luasnya itu monyetnya, ya ampun, 200 ekoran ada. Dan itu mereka gerombol dekatin kami. Terus kami jalan kayak, waduh, bapak. Wah, itu saya kan yang bawa makanannya. Tadi saya bilang pertama datang cuma satu, pas maju langsung banyak. Pas saya jalan, aduh, monyet dekat tuh, saya otomatis kayak gemetaran itu, kayak keringat dingin, jadi saya lempar makanannya. Terus bapak bilang, jangan dibuang. Bapak datang ambil makanannya, terus bapak yang depan. Jadi kami ngerombolin bapak, terus ngikutin bapak jalan terus. Monyet itu kayak nggak nyerang, tapi dia tuh kayak minta makanan doang. Kenapa? Mereka kan rame-rame soalnya lapar, mungkin minta makanan dari kami. Terus kami jalan terus maju, monyet itu kayak, wah, kalau misalnya saya diulang ke situ mungkin saya nggak mau sih. Terus kami jalan maju sampai bawah, saya langsung keringat dinginan dan trauma sih. Dan lucu. Dan kalau misalnya dibilang senang. Kenapa? Karena saya ada pengalaman baru lah ke situ, dan mungkin saya nggak berani lagi ke situ. Terus saya juga ingat, nah pernah tuh saya tuh diajak ke Semirang. Nah, saya tuh kayak nggak niat banget lah jalan. Aduh, apa sih ini nama tempatnya? Kayak nggak semangat banget lah, soalnya masih pagi-pagi. Terus pas jalan, setelah saya nggak niat banget itu kan, jalan, pas sampai di atas, sumpah wisatanya bagus banget. Kenapa? Ada terjun, men. Terus saya tuh yang awalnya gak semangat jadi semangat, terus langsung turun ke situ mandi. Wah, mandinya rame-rame bareng bapak. Terus kami foto-foto bareng-bareng sama bapak kayak gini foto. Wah, mantap. Oke, jadi kesimpulannya, kalau buat teman-teman atau adik-adik SMP yang mau cari asrama yang bagus, yang top markocop, yang luar biasa kerennya, itu kalian bisa datang aja sih ke asrama Pondok Tani. Nah, letaknya itu tuh di Ungaran Jalan Cempaka 1 nomor 22, Gobongan Genuk. Jadi kalian tuh kesini aja. Nah, tempatnya letaknya itu tuh di dekat Gedung Serbaguna Desa Gobongan. Nah, kalau misalnya rekomendasi atau enggak, saya bilang tuh rekomendasi banget. Karena apa? Karena semua yang kita butuhkan untuk mendidik karakter kita tuh semua ada di sini. Dari semuanya tuh, asrama, kalau saya bilang asrama tuh kayaknya paling bagus. Kenapa? Asramanya tuh luar biasa banget lah. Perhatiannya ada semuanya, kayak paket komplit itu di asrama Pondok Tani. Jadi kalau misalnya ada semuanya mau sekolah sekitar Ungaran atau di Semarang, kalian bisa aja datang ke asrama Pondok Tani yang ada di Ungaran ini. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.